Anime kali ini berjudul Sore Demo Ayumu wa Yosotekeru atau When Ayumu Will Make His Move. Belum yang tahu ini anime tentang apa, jadi anime ini tuh menceritakan tentang murid SMA kelas 1 bernama Ayumu Tanaka dan murid SMA kelas 2 bernama Urushi Yaotome. Mereka berdua ini adalah anggota ekskul shogi, tapi masih belum resmi karena anggotanya hanya mereka berdua. Keseringan berduaan ternyata menumbuhkan rasa suka satu sama lain. Hampir mirip sih sama anime Kaguya. Mereka berdua juga sama-sama gengsi untuk menyatakan cinta dan lebih memilih untuk memendam. Tapi sih di anime ini lebih banyak kode-kodeannya. Urushi mempunyai mimpi membuat ekskul shogi diresmikan pihak sekolah, maka dari itu sebagai junior yang menyukai seniornya, Ayumu akan bekerja keras mewujudkan mimpi dari gadis yang disukainya. Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Ya udah, kita mulai aja ceritanya yuk. Inilah dia Sore Demo Ayumu wa Yosotekeru. Di salah satu ruangan klub shogi, terlihat siswa dari kelas 2 bernama Urushi Yaotome dan siswa kelas 1 bernama Ayumu Tanaka sedang sibuk bermain shogi. Mereka berdua ini adalah anggota ekskul shogi yang statusnya belum resmi. Kenapa belum resmi? Karena anggotanya hanya mereka berdua. Ayumu dan Urushi sebenarnya menyimpan rasa satu sama lain, tapi mereka berdua memutuskan untuk memendamnya saja. Ayumu sebenarnya bisa-bisa saja menyatakan rasa suka, tapi dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri kalau dia tidak akan menembak Urushi sebelum berhasil mengalahkan Urushi bermain shogi. Karena selama ini Ayumu selalu dikalahkan Urushi. Sedangkan alasan Urushi memendamnya ya karena gengsi lah, dia perempuan, inginnya ditembak lebih dulu. Walaupun Ayumu terlihat cuek-cuek saja, tapi Ayumu lah yang sering memuji Urushi dengan mengatakan kalau Urushi ini gadis yang imut. Tentu saja kalimat itu membuat Urushi salah tingkah. Setiap Urushi dipuji, Urushi mencoba menggoda Ayumu untuk mau memancingnya mengungkapkan perasaan, tapi tetap saja Ayumu hanya menunjukkan wajah datarnya. Lalu di sini, Urushi tiba-tiba membahas keinginannya untuk menambah anggota. Mendengar hal itu, sebenarnya Ayumu kecewa karena dia sudah senang berduaan seperti ini dengan Urushi. Urushi pun menjelaskan alasannya. Impian Urushi adalah membawa ekskul ini menjadi resmi, dan untuk bisa mencapai hal itu, ekskul harus mempunyai 4 anggota. Mendengar hal itu, Ayumu sih setuju. Dia akan membantu Urushi. Walaupun sebenarnya Ayumu lebih memilih berduaan saja dengan Urushi. Di hari lainnya, seperti biasa, mereka sedang sibuk bermain shogi. Di tengah permainan, Ayumu tiba-tiba minta diajarkan teknik baru Urushi. Karena melihat dari arah terbalik itu sulit dimengerti, Ayumu pun memutuskan duduk di samping Urushi. Tentu saja hal itu membuat jantung Urushi berdebar. Dia berusaha sekuat tenaga agar kegugupannya tidak terlihat. Setelah puas bermain, mereka berdua pun bersiap pulang. Di luar sana hujan. Urushi pun mengeluarkan payungnya. Ayumu yang melihat hal itu tiba-tiba meminta Urushi menyimpan payungnya dan ikutlah dengan payung Ayumu. Ayumu ini walaupun dia dingin, tapi Ayumu lebih santai setiap membuat Urushi salah tingkah. Ayumu bahkan mengatakan kalau dia sangat ingin berduaan dengan Urushi. Urushi mau tidak mau mengiyakannya karena dia berpikir jika menolak maka Ayumu akan mengetahui tentang perasaannya. Selama perjalanan pulang, Urushi melihat bagaimana Ayumu sangat memperhatikannya. Buktinya saja, Ayumu membiarkan sebagian bajunya basah. Singkat cerita, pekan olahraga tiba. Urushi yang payah dalam berolahraga tentu saja tidak bersemangat. Untungnya Ayumu satu kelompok dengan Urushi. Maka dari itu kekurangan Urushi tidak terlalu berpengaruh karena Ayumu berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat kelompoknya menang. Sambil menunggu giliran, Urushi dan Ayumu yang sedang duduk berduaan tiba-tiba didatangi teman dekat Urushi yang bernama Maki. Maki ini tahu tentang kedekatan Urushi dan Ayumu, maka dari itu dia berpura-pura terkilir dan meminta Ayumu menggantikannya di lomba 3 kaki. Maki sangat ingin ada kemajuan antara hubungan Urushi dan Ayumu. Ini adalah kali pertama bagi mereka berdua bekerja sama dalam kegiatan olahraga. Urushi sempat ragu bisa bermain baik karena tinggi mereka sangat berbeda. Ayumu pun menenangkan Urushi dengan menunjuk pasangan yang mirip dengan mereka, Sakura Mikage dan Takeru Kaguryo, murid kelas 1 yang memiliki rekor hebat bermain kaki 3. Mendengar hal itu, Urushi jadi lega. Saat permainan akan dimulai, baik Urushi dan Ayumu sama-sama izin merangkul satu sama lain. Tentu saja hal itu membuat Urushi jadi salah tingkah. Dia menyadari kalau Ayumu gugup juga untuk merangkulnya. Akibat kegugupan di antara mereka berdua, pada akhirnya di perlombaan ini, mereka kalah. Kini lari estafet, seperti biasa Urushi berlari sangat lambat. Posisinya bahkan tersusul pelari lain. Melihat hal itu, Ayumu tentu saja tidak tinggal diam. Sebagai pelari penentu, Ayumu berlari sekuat tenaga. Kini para pemain, sebelum sampai di garis finish, mereka harus membawa sesuatu yang tercatat di kotak undian. Entah apa yang ditulis di kertas itu, karena tanpa berpikir panjang, Ayumu berlari mendekati Urushi, memintanya ikut ke garis finish. Ayumu bahkan menggendong Urushi loh. Setelah berhasil menyentuh garis finish, juri pun mendekat untuk mengecek apakah yang dibawa Ayumu dan di kertas itu sesuai.
Di kertas itu tertulis untuk meminta dibawakan barang yang imut. Ayumu beralasan kalau Urushi adalah sesuatu yang imut. Memang bukan barang, tapi dengan cara menggendongnya sama saja seperti membawa barang, bukan? Mengetahui isi kertas itu, Urushi senang, tidak senang. Senangnya sih disebut imut, tapi tidak senangnya Ayumu menyamakan Urushi seperti barang. Tapi walaupun begitu, pada akhirnya juri tetap memenangkan Ayumu. Singkat cerita, Sakurako dan Takeru sedang menjaga perpustakaan. Tiba-tiba saja Ayumu datang. Dia kesini untuk mengajak Takeru bergabung ekskul shogi. Takeru sangat ingin membantu Ayumu, tapi karena dia tidak ingin berpisah dengan Sakurako, Takeru memutuskan menjadi anggota goib saja. Sebenarnya keadaan Takeru dan Sakuro sama sih, persis seperti keadaan Urushi dan Ayumu. Sama-sama suka, tapi memilih diam. Ayumu mengizinkan Takeru menjadi anggota goib. Yang penting ada nama anggota baru. Kabar baik ini tentu saja langsung disampaikan pada Urushi. Mengetahui juniornya berusaha sekeras mungkin, walaupun dapat anggota goib, Urushi tetap merasa senang. Di hari lainnya, Urushi tiba-tiba saja merubah penampilannya, tapi Ayumu cuek dan tidak menghiraukannya. Urushi pun mencoba mencari perhatian, dan untuk menghentikan tingkah konyol Urushi, Ayumu pun memberitahu Urushi kalau rambut Urushi mau digimanapun juga tetap imut. Di tengah rasa salah tingkahnya, tiba-tiba Takeru datang. Walaupun jadi anggota goib, Takeru ternyata tertarik bermain shogi. Maka dari itu dia meminta Urushi mengajarkannya. Setelah melalui tahapan yang panjang, akhirnya Takeru bisa bermain shogi. Urushi memuji kemampuan Takeru yang cepat menangkap ilmu baru. Ayumu yang ada di sampingnya malah merasa cemburu karena Urushi terus memuji Takeru. Di tengah kecemburuannya, Sakurako datang meminta Takeru segera kembali ke perpustakaan. Dengan kemampuan hipnotis Sakurako, Takeru pun langsung pergi meninggalkan ruangan ini. Sebelum pulang, Ayumu membahas festival budaya yang akan diselenggarakan sekolah. Karena ekskul shogi belum resmi, maka mereka tidak ada kegiatan ekskul, hanya kegiatan kelas saja. Waktu mereka berarti cukup banyak kan? Ayumu pun dengan berani mengajak Urushi pergi berkencan. Tapi Ayumu tetap menawarkan jika bagi Urushi itu tidak nyaman, Ayumu akan mengubahnya menjadi kegiatan mencari anggota baru. Urushi tidak ingin kegugupannya terlihat, maka dari itu dia memilih mencari anggota saja, karena menurutnya kegiatan ekskul lebih penting. Di keesokan harinya, terlihat Urushi yang sedang sibuk menjual yakisoba. Tidak lama dari itu datang Ayumu yang siap membantu menjualkan yakisoba. Ayumu ingin mereka segera berkeliling sekolah. Dengan suara lantangnya, Ayumu memanggil pelanggan dan sepertinya bantuannya memang manjur. Tanpa menunggu waktu lama, yakisoba habis terjual. Itu pun Ayumu membantu sedikit-sedikit sih, dengan ikut memakannya juga. Karena yakisoba sudah habis, kini Urushi sudah bisa diajak berkeliling sekolah. Sebagai perjanjian sebelumnya berkeliling untuk mencari anggota, Ayumu pun menanyakan kepada Urushi tempat mana yang berpotensi untuk mengundang anggota baru. Mengingat usaha Ayumu sudah semaksimal tadi, Urushi pun mengatakan kalau mereka tidak perlu mencari anggota baru hari ini. Lebih baik bagaimana kalau mereka berkencan saja. Tentu saja hal itu sangat membuat Ayumu senang, tapi sebelum itu Ayumu meminta maaf jika kencan ini tidak spesial karena ini kali pertama Ayumu berkencan. Mendengar hal itu, Urushi merasa sangat dispesialkan. Maka dari itu dia dengan sombongnya mengatakan kalau hari ini Urushi yang akan memandu mereka berkencan. Seakan-akan Urushi berpengalaman dalam berkencan, padahal nyatanya Urushi juga belum pernah kencan sama sekali loh. Dengan percaya diri, Urushi mengajak ke berbagai macam tempat menyenangkan. Tapi sayangnya rasa percaya dirinya itu hilang sekejap ketika Maki datang mengejek Urushi yang sedang kencan pertama. Mendengar hal itu, Ayumu jadi tahu kan kalau Urushi juga belum pernah berkencan. Ayumu merasa sangat bangga karena lelaki yang mengajak Urushi berkencan adalah dirinya. Karena Ayumu berjanji akan mengunjungi Takeru, maka dari itu mereka berdua pun mengunjungi kelas Takeru. Terlihat Sakurako yang menjaga pintu utama. Mengetahui Urushi dan Ayumu masuk ke ruang berhantu, Sakurako meminta Takeru mengagetkan hati-hati saja agar yang takut hanya Urushi. Sakurako sangat penasaran, maka dari itu dia malah ikut bersembunyi. Di tempat sesempit ini tentu saja Takeru jadi salah tingkah. Saking tidak kuatnya berduaan, dia keluar kotak dan malah menakuti Urushi. Sampai-sampai dia berlari terbirit-birit meninggalkan Ayumu. Misi membuat Ayumu dan Urushi bermesraan. Selesai festival budaya, Ayumu dan Urushi membersihkan ruang ekskul. Di sini Urushi berharap bisa merapikan berbagai macam barang yang ada di sini. Tapi karena ini bukan ruangan resmi dan hanya sekedar gudang sekolah, ya tentu saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat sedang merapikan barang, tiba-tiba Urushi menemukan hiasan Santa. Maka dari itu di keesokan harinya, Urushi menyimpan hiasan di atas TV lama yang baru saja pihak sekolah simpan. Melihat hiasan Santa, Ayumu pun jadi penasaran dengan kegiatan Urushi di malam Natal nanti. Maka dari itu dia menanyakan hal itu. Tapi bagi Urushi, pertanyaan itu sangat sensitif. Urushi menebak kalau Ayumu pasti ingin mengajak malam Natal bersama. Di tengah rasa gugupnya harus menjawab apa, tiba-tiba saja Urushi teralihkan dengan cara bermain Ayumu hari ini. Mereka berdua jadi tenggelam bermain shogi. Setelah melalui berbagai macam pergerakan, mengejutkannya di pertandingan hari ini, Ayumu menang.
Mengetahui dirinya menang, Ayumu jadi teringat dengan janjinya untuk mengungkapkan perasaan. Ayumu sangat bingung kapan waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Setelah melalui proses berpikir yang panjang, Ayumu akhirnya memberanikan diri meminta waktu kepada Urushi untuk mendengar permintaannya sebelum mereka berpisah. Dengan suara terbata-bata, Ayumu mengatakan kalau dia sangat-sangat ingin bermain shogi terus dengan Urushi sampai menang beberapa kali. Urushi tentu saja kecewa. Yang keluar dari mulut Ayumu malah kalimat itu, bukan ajakan pergi Natalan bersama. Apakah benar itu yang dirasakan Ayumu? Tentu saja tidak. Karena setelah Urushi pergi, Ayumu baru menyesal. Dia ternyata tidak seberani itu. Sejak kejadian di malam hari itu, Urushi dan Ayumu tidak bertukar pesan sampai awal hari di tahun baru. Saat Urushi akan pergi berdoa bersama Maki, secara tidak sengaja mereka akhirnya bertemu dengan Ayumu. Seperti biasa, Maki ingin memberi ruang untuk mereka berdua, maka dari itu dia pergi meninggalkan Urushi dan Ayumu. Terpaksa mereka berdua pun pergi berdoa bersama, dan setelah berdoa, Ayumu mengatakan kalau di malam sebelum Natal sebenarnya Ayumu berniat mengajak malam Natalan bersama, tapi entah kenapa dia tidak bisa mengungkapkannya. Urushi tentu saja kesal, kenapa Ayumu baru mengatakan sekarang? Sebagai ganti gagalnya pergi bersama di malam Natal, Urushi pun mengatakan kalau di tahun ini, Ayumu tidak perlu lagi bertanya tentang keinginan Urushi ingin pergi atau tidak. Di hari ini, Urushi sudah mengiyakan untuk ajakan malam Natal yang akan datang. Malam tadi, Urushi tiba-tiba bermimpi akan berciuman dengan Ayumu. Nah, dari mimpi itu membuat Urushi tidak tenang seharian. Di tengah ketidaktenangannya ini, Urushi malah dipertemukan dengan Ayumu. Karena tujuan mereka sama, dengan terpaksa mereka berdua berbelanja bersama. Setelah membeli buku yang diinginkan, Urushi merasa lapar. Hari ini masih hari libur, jadi banyak toko makanan yang tutup. Urushi pun mengajak Ayumu mengunjungi tempat makan okonomiyaki langganannya yang buka di hari libur. Kedai ini memang langganan Urushi dan mendiang kakeknya dulu. Pemiliknya adalah teman dari kakek Urushi. Walaupun kakek ini terlihat sangat ketus, tapi sebenarnya dia sangat baik. Kakek inilah yang tahu masa kecil Urushi. Di tempat ini bahkan ada papan shogi, karena dulu kakek Urushi selalu menghabiskan waktu bersama bermain shogi di sini. Mendengar semua cerita itu, Ayumu pun mulai menanyakan masa kecil Urushi kepada kakek ini. Ayumu benar-benar ingin mengenal Urushi. Di malam harinya, Ayumu mengucapkan terima kasih kepada Urushi karena siang tadi membantunya mencari buku menarik. Tidak lama dari itu, Ayumu malah mengirimkan video saat Urushi kesulitan membawa buku. Bagi Ayumu, itu sangat imut. Melihat pesan-pesannya, Urushi sangat ingin menelpon Ayumu, tapi karena gengsi dia mengurungkannya. Saat akan mematikan handphone, Urushi tidak sengaja malah menekan video call dan langsung tersambung. Karena sudah terlanjur tersambung, mereka pun berbincang sebentar. Melihat posisi mereka seperti ini, Ayumu tiba-tiba mengatakan kalau dia sangat senang bisa video call sebelum tidur. Rasanya seperti tidur bersebelahan. Mendengar itu, Urushi tentu saja jadi salah tingkah. Dia memikirkan respon apa yang harus diberikan. Di saat dia disibukkan dengan jawaban yang ada di otaknya, Ayumu malah sudah tertidur lebih dulu. Hari ini, Valentine. Urushi sangat ingin memberikan hadiah kepada Ayumu, tapi Urushi terlalu banyak berpikir. Dia bingung menentukan waktu yang tepat harus kapan. Di tengah rasa bingungnya, Urushi malah melihat Maki yang dengan santainya menebar coklat kepada siapapun. Urushi pun meminta saran kepada Maki. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan hadiah Valentine? Apakah harus seperti Maki yang bisa santai seperti itu? Maki langsung melarangnya. Menurutnya, memberikan hadiah Valentine untuk orang yang disayang harus diberikan di waktu yang tepat agar semua yang kita lakukan masuk ke hati target kita. Urushi pun memutuskan untuk mencari waktu yang tepat dulu. Di ruang shogi, baik Ayumu dan Urushi sama-sama sadar kalau lawan bicaranya ini sedang mengalami kebimbangan. Untuk mencairkan suasana, Urushi mengajak bermain shogi terlebih dahulu. Sambil bermain shogi, Urushi terus memikirkan kapan waktu yang tepat memberikan hadiah. Hari sudah sore, Urushi belum juga memberikan hadiah itu. Dia tidak ingin hadiah ini tidak diberikan sama sekali. Maka dari itu Urushi berniat memasukkan hadiah ke tas Ayumu saja. Tapi belum juga disimpan, Urushi malah tersandung dan pada akhirnya kado itu terekspos dengan sendirinya. Dengan wajah malu-malu, Urushi memberikannya dan tentu saja Ayumu menerimanya. Singkat cerita, ujian semester akan segera dimulai. Ayumu memutuskan untuk belajar saja di sini karena Ayumu masih belum paham beberapa materi yang sudah diberikan. Ayumu meminta pengertian kepada Urushi karena selama minggu ujian Ayumu mungkin tidak bisa menemani Urushi bermain shogi. Tentu saja hal itu tidak bisa disalahkan. Maka dari itu untuk mempercepatnya, Urushi akan membantu Ayumu belajar dan perpustakaan tempat yang sangat wajib didatangi dua sejoli ini. Karena minggu ujian dilakukan serentak, perpustakaan jadi sangat penuh. Takeru pun mengizinkan mereka berdua belajar di meja petugas.
Mereka berdua pun mulai belajar. Urushi sempat teralihkan perhatiannya dengan kedekatan antara Sakurako dan Takeru. Maka dari itu Urushi menanyakan status mereka berdua kepada Ayumu. Ayumu tentu saja sama-sama bingung tentang status dua sejoli itu. Tapi yang pasti menurut Ayumu, mereka berdua berdekatan bukan berarti berpacaran kan? Urushi tidak setuju. Menurutnya yang duduknya sangat berdekatan pasti pacaran. Setelah mengatakan itu semua, Urushi baru sadar kalau dia dan Ayumu saja duduknya berdekatan. Tentu saja tanpa berpikir panjang, Urushi menjauh dari Ayumu. Setelah belajar di perpustakaan dengan Urushi, Ayumu tidak berhenti begitu saja. Dia meneruskan belajar di kelas, bahkan keseriusannya belajar ini dia lakukan konsisten berhari-hari. Singkat cerita, hari pengumuman ujian pun tiba. Setelah mendapatkan hasil ujian, Ayumu mendatangi ekskul shogi dan terlihat Urushi mempersiapkan agar mereka bisa bermain shogi. Ayumu pun duduk, tapi dia langsung memberikan sebuah hadiah. Ternyata hari ini White Day, balasan dari Valentine Day. Urushi tentu saja jadi salah tingkah diberikan balasan dari Ayumu. Setelah menerima hadiah, Urushi mengajak bermain Ayumu. Tapi di sini Ayumu sayangnya langsung menolak. Bukan karena bosan dengan Urushi, tapi karena ternyata Ayumu harus menghadiri kelas remedial. Ujiannya mendapat nilai jelek. Mendengar hal itu, Urushi tentu saja kesal. Bagaimana bisa Ayumu masih mendapatkan remedial? Berarti bermain shogi tertunda lagi. Waduh, kisah percintaan yang agak rumit ya kayak Kaguya-sama, tapi kalau Mima rasa anime ini lebih sedikit maju karena Ayumu tetap bisa mengungkapkan isi hati walaupun dengan wajah yang datar. Tapi sih akibatnya kasihan Urushi, kecapean baca maksud dari Ayumu. Aduh, ribet deh. Gimana kelanjutan ceritanya? Nantikan aja di part 2. Di sana kita akan melihat akhir cerita dari kisah ini. Makasih yang udah setia mampir di channel ini. Jangan lupa loh komen, like, dan subscribe-nya. Jamatane, arigato gozaimasu.